kampanye massa adalah upaya perjuangan massa secara bersama yang terencana, terorganisir, digerakkan untuk serangkaian aksi massa dalam skop atau lingkup yang lebih luas untuk mencapai target tertentu atau beberapa tujuan sekaligus. Ya, sebagian aliansi migran Muslim yang progresif, kami turut mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye yang diserukan oleh AMCP, IMA, dan juga JBMI, baik itu aksi demonstrasi, speak up, penggalangan petisi, forum, dan lain-lain. AMCB itu adalah ASEAN Migrant Coordinating Body. Jadi sebuah aliansi yang terdiri dari berbagai negara, ya, termasuk Indonesia, Filipina, Nepal, Sri Lanka, Thailand. Ada 5 negara. Kalau IMA itu ada ratusan negara, ya, yang tergabung di dalam International Migrant Alliance. Itu adalah ketuanya Mbak Eni Lestari. Dan juga JBMI. JBMI adalah sebuah jaringan buruh migran Indonesia yang anggotanya antara lain kami, LIPMI, Pilar, ATKI, IMU, Zarwatul, terus juga ada BKB, ada MUFER, ada juga ini dari anggotanya JBM itu ada 7 organisasi. Di antara mereka ada yang aliansi dan ada organisasi ataupun asosiasi. Terus jenis kampanye yang kita serukan itu satu, mandatory live-in, itu adalah kewajiban tinggal di rumah majikan. Ini menjadi kampanye kita, ya, supaya kita bisa punya pilihan, tidak harus tinggal di rumah majikan tapi kita bisa punya pilihan. Terus job hopping. Job hopping adalah kebijakan dari imigrasi Hong Kong yang ini menuduh kita suka gonta-ganti majikan. Ini namanya job hopping. Terus overcharging. Overcharging adalah biaya penempatan yang lebih dari sesuai aturan pemerintah Indonesia. Itu namanya overcharging. Jadi biaya yang berlebih atau potongan agen yang berlebih itu namanya overcharging. Terus diskriminasi visa, yaitu 2 weeks rule, tidak boleh kerja selain PRT. Jadi aturan 2 minggu visa ini begini, ya, kalau kita di PHK atau kita nge-break kontrak, kita kan hanya punya visa 2 minggu, benar? Nah, kita melawan itu. Mengapa? Karena selain pekerja, selain PRT, itu bisa bebas mencari majikan, tidak terbatas visanya, tapi kita hanya dibatasi 2 minggu. Artinya dalam 2 minggu kita tidak mendapatkan pekerjaan, maka kita harus keluar dari Hong Kong. Itu namanya aturan 2 weeks rule atau aturan 2 minggu visa. Terus juga kampanye kontrak mandiri. Mengapa? Ini adalah salah satu tuntutan kita kepada pemerintah Indonesia supaya kita dibebaskan kontrak mandiri. Artinya kita bisa memproses kontrak kita tanpa harus melalui agensi. Jadi hanya diproses oleh kita sama majikan saja. Itu tuntutan kita. Terus yang terakhir adalah penahanan dokumen. Mengapa? Sampai detik ini ada paspor kawan-kawan ataupun KTP ataupun kontrak kerja yang ditahan oleh agensi maupun ditahan oleh majikannya. Nah, ini, ya, dari kampanye di atas belum seluruhnya bisa dipahami oleh anggota bahkan pengurus kami. Ini karena masih minimnya pendidikan tentang kampanye di dalam kami. Selama ini hanya ATKI, ya, yang sudah mandiri melakukan sosialisasi, mendampingi kasus, aksi, dan juga pendidikan seputar hukum dan kampanye. Terus juga sosialisasi dan diskusi yang sudah dilakukan oleh kami tentang overcharging itu dilakukan 3 kali, ya, yang diikuti oleh DPP kami, terus juga anggota ATKI bersama dengan DPP-nya MUFER, dan diikuti itu sekitar 10 sampai 14 orang. Terus dari sosialisasi tersebut, pengurus yang mengikuti semakin paham akar permasalahan overcharging.
namun belum ada pengurus yang bersedia menjadi petugas paralegal menangani kasus overcharging. Pengurus belum berani menjadi trainer dan juga belum ada sosialisasi di majelis anggota GAMI. Kenapa itu? Kedepannya nanti harapan kita JSB, Jayatri, terus juga Al-Fadilah, Al-Islami ini juga mengadakan sosialisasi tentang kasus overcharging. Terus sejak adanya COVID ini dan dilarang berkumpul, kami tidak bisa melakukan aksi kampanye ya, hanya forum kecil-kecilan. Namun kita tetap gencar menyerukan tuntutan kepada pemerintah atas peraturan-peraturan yang mendiskriminasikan PRT dengan melalui sosial media dan juga penyebaran selebaran ke beberapa titik kumpul buruh migran, dan kami turut bergabung untuk menyerukannya. Terus juga selama pelarangan berkumpul, kami juga melakukan sosialisasi ini melalui Zoom ya, di live streamingnya Facebook. Selain melakukan kegiatan bersama aliansi, kami juga mengikuti forum dan dialog bersama KJRI, tapi juga melalui Zoom juga. Terus terlibat aktif dalam peringatan hari besar buruh seperti May Day, Hari Perempuan, Hari Migran, Hari Hak Asasi Manusia, dan Hari PRT, namun semuanya melalui media sosial. Jadi kita foto selfie dengan tertulis seruannya, terus kita posting di media sosial, karena itu itulah kampanye yang bisa kita lakukan selama pandemi COVID-19. Terus pendidikan dan informasi. Jadi selain kampanye, selain dakwah dan agama, kami juga melakukan edukasi atau pendidikan dan informasi ya. Di antaranya adalah KYR. Ini kita sudah melakukannya 5 kali ya. 5 kali itu di mana saja? Di ATKI, di Al-Ikhlas, di Putri Al-Ihsan, di KMS, terus juga di JSB. Terus kita juga melakukan tentang Islam dan pembebasan. Ini tapi yang mengikuti hanya pengurusnya saja. Kita lakukan di kantornya EPMM ya. Terus juga kita sosialisasi di Taiwan, itu di Subul Jinan tentang sosialisasi dampak COVID-19. Terus juga di Lentera Wong Taisin ya, kemarin sama Mbak Tri Agustin sama Mbak Sulikah kita melakukan sosialisasi dampak COVID itu di daerah Wong Taisin. Terus kami juga melakukan PMP, Pesantren Muslimah Progresif, dan juga Pondok Ramadan waktu di lapangan rumput, masih ingat ya. Terus training kepemimpinan dan keorganisasian, tapi yang mengikuti itu hanya ATKI, Al-Jamiatus, Al-Islami, KMS, Jayatri Anafiah, Subul Jinan. Waktu itu kita lakukan di kantornya EPMM. Itu. Terus capaian ini melalui pendidikan hukum perburuan di Hong Kong, seperti bedah buku KYR, pemahaman anggota terhadap hak PRT dan kewajiban majikan di Hong Kong meningkat. Terus juga dapat melahirkan konselor yang baru dan anggota mulai paham tentang hak pekerja migran ya, karena seperti dulu Yulia belum bisa memberikan konseling, sekarang sudah pinter ya toh. Terus Windari dulu belum bisa memberikan konseling, sekarang sudah pintar. Ini beberapa peningkatan juga. Tepuk tangan untuk mereka. Terus meningkatkan kesadaran anggota GAMI untuk berpartisipasi menjalankan kegiatan GAMI. Dalam 1 tahun ini hanya berhasil merekrut 2 organisasi ya, yaitu Kobasiber dan Jayatri Anafiah. Harapannya untuk 1 tahun ke depan nanti bisa merekrut lebih dari 10 organisasi. Amin. Ya, doakan sebuah harapan. Betul sekali. Dengan adanya training kepemimpinan dan keorganisasian, pengurus mulai sadar tentang apa itu organisasi, aliansi, serta semakin tinggi kesadaran menjalankan tugasnya. Ini yang bisa. Terus kelemahannya itu belum semua organisasi anggota GAMI bersedia mengadakan sharing hukum.
Jadi dari JSB nanti harapan kita juga melakukan sharing hukum ya, dari Jayatri, dari Putri Alesan, dari Al-Fadilah, dari Al-Istiqomah, dari Al-Islami, KMS. Harapan kita mereka juga melakukan sharing hukum. Terus masih banyak pimpinan dan anggota aktif yang belum mengikuti pendidikan kepemimpinan, sehingga kemampuan mengorganisir dan memimpin masih lemah dan belum mampu untuk memecahkan kesulitan dan masalah di organisasi. Belum pernah mengadakan orientasi GAMI ya. Ini kemarin ajuannya dari JSB itu supaya GAMI melakukan orientasi GAMI, sehingga semua anggota GAMI itu paham tentang siapa GAMI, mengapa GAMI berdiri, mengapa sampai saat ini harus dipertahankan, susah payah, seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti ada beberapa laporan dari kawan-kawan yang ini akan membantu melaporkan. Demikian dulu saya kasihkan kepada MC. Terima kasih.